Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman yang saya cintai, hari ini kita akan melanjutkan di pembahasan kitab Tarbiyatul Abna halaman 135. Silahkan bagi teman-teman yang mau mendownload kitabnya, insya Allah bisa, ada ya. Kitab aslinya di internet, ada di halaman 135. Hari ini insya Allah kita akan membahas masalah tentang bagaimana kita sebagai orang tua hendaklah memantaskan diri menjadi orang tua yang salih dan salihah. Kenapa? Karena anak itu akan melihat serta meniru apa yang dilakukan dan diucapkan oleh kedua orang tuanya. Dari mana mereka pertama belajar? Belajar mengenai kehidupan ini, mereka belajar dari kedua orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua hendaklah memiliki sebuah tekad, semangat untuk menjadi orang tua yang lebih baik, ya, dalam mendidik, dalam mengasuh, dan dalam menemani buah hati kita. Karena anak-anak kita berhak untuk mendapatkan orang tua yang baik. Dan jangan pernah beralasan ya bahwa kita dulu dididik misalnya oleh orang tua yang mohon maaf belum memiliki ilmu tentang ilmu pengasuhan. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita ya akhwat. Namun anak kita berhak untuk mendapatkan orang tua yang baik. Anak kita berhak untuk mendapatkan orang tua yang paham tentang pendidikan, tentang pengasuhan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekali lagi bahwa subhanallah kita sebagai orang tua terlebih dahulu yang berubah menjadi orang tua yang lebih baik. Nanti biiznillahi ta'ala Allah akan menjadikan anak-anak kita ya salih dan salihah. Sekiranya orang tua itu tidak memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, maka bagaimana dengan anak-anaknya? Subhanallah, apapun masa lalu kita, ya jangan pernah kita terlalu lama untuk memikirkan masa lalu. Mari kita berubah, ya move on menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan kita hari ini akan belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Syekh berkata di dalam kitab beliau di halaman 135, kata beliau mengatakan la tuhnul amam abna'uha wa banatiha idza aradta an turshidha ila syai' falyakun dhalika fima bainaka wa bainaha kay la tasqut karamatiha wa la tadhhab hibatuha amama ibnuha abna'iha faman thamma la yuti'u amraha fi ghiyabik wa yafshilul bait fi ghiyabik wa fadlan an dhalik wa fi israrika bihadithika ma'a zawjika wa iqabika laha fima bainaka wa bainaha sitrun 'alayha wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan ya akhwat bahwa di antara suami istri apabila mereka menemukan kekurangan pada diri pasangannya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah janganlah seorang ayah ya membuka aib istrinya, melarang istrinya ya di depan anak-anaknya. Janganlah seorang ayah merendahkan ibunya anak-anak di depan anak-anak. Jaga lisannya, jaga perbuatannya. Walaupun sejatinya misalnya istri tersebut memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, namun tidak elok, tidak baik apabila kekurangan istri, kekurangan ibu ya diumbar di hadapan anak-anak.
Kenapa ya akhwat? Karena ternyata itu akan membuat kewibawaan seorang ibu di hadapan anak-anaknya menjadi lebih rendah. Subhanallah. Anak-anak yang awalnya menghormati ibunda tercintanya, memuliakan ibunda tercintanya, ketika tahu ayahnya sering memarahi ibunya di depan mereka, ketika tahu bahwa ibunya itu sering melakukan kesalahan, maka akhirnya anak-anak mendurhakai ibunya. Subhanallah. Dan ini adalah hal yang tidak diinginkan. Jadi yang berubah adalah suami istri terlebih dahulu, ayah dan ibunya terlebih dahulu. Saling menutupi aib masing-masing pasangan. Kalaulah seandainya seorang istri melihat ada kesalahan suaminya, maka hendaklah menasehatinya dengan empat mata. Begitu pula seorang suami, ketika melihat kesalahan istrinya, maka hendaklah ia menasehatinya jangan di depan anak-anaknya, tapi menasehatinya dengan empat mata. Subhanallah. Beliau menyebutkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, "Man satara musliman." Barang siapa yang menutupi aib seseorang dari kalangan kaum muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah teman-teman. Jadi kalau kita menutupi aib pasangan kita di depan anak-anak, maka sejatinya Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Apa yang kita lakukan kepada pasangan kita itu sejatinya kembali kepada diri kita masing-masing. Masya Allah ya. Jadi indah banget Islam itu. Orang yang bisa menutupi aib saudaranya, maka ia akan ditutupi aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Masya Allah, oh, Masya Allah ya. Ini keutamaan yang hanya didapatkan oleh orang-orang beriman. Baik, kemudian Syekh mengatakan, qad yakhta'u tifl fayahtaju ila ta'dib fata'ti ummuhu tu'addibahu fa idza bizawzil ghafil yanharul amamu tifluha fayan'akis atharu dhalika 'ala tifli fatasqut haibatal fa iyyaka an tanharul amama tifluha walakin tulattifu fil khitab wa'tiha qadruha minal hibati wal waqar kullaha mathalan idza ra'aiti anna al walad la yastahiq an yudrib afallahu anhu hadhihi al marrah wa samihihi hadhihi al marrah wa in 'ada fa'aqibahu wa sa'aqibahu ana ma'aka aidan. Ini juga termasuk dari metode pengasuhan ya akhwat. Terkadang qad yukhti'ut tifl. Terkadang anak-anak itu melakukan kesalahan. Ya, namanya anak-anak. Apalagi anak-anak di usia di bawah 5 tahun. Itu mereka sedang banyak mencoba. Ya subhanallah. Apakah ini aman? Apakah ini nyaman misalnya ya? Apakah ini berbahaya? Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena saya merasakan ya waktu anak bungsu kami itu di usia sekarang 6,5 ya. Masya Allah banyak dia mencoba-coba. Mungkin menurut kita orang dewasa itu dia telah melakukan kesalahan. Tapi menurut kacamata anak, mereka itu sedang melakukan sebuah eksperimen gitu ya, sebuah percobaan ya Masya Allah. Jadi Masya Allah yang namanya anak-anak itu luar biasa. Mereka pengen nyoba ya, salah, nyoba lagi, Masya Allah, Masya Allah. Dan terkadang menurut pandangan ayahnya ya, itu ketika ibunya menegur kesalahan anaknya, maka ayahnya bilang jangan dihukum gitu loh. Kan sering kan kita ada selisih pendapat antara suami kita dan diri kita ya kan. Kita menegur anak kita, pasangan kita membela anak kita. Kita menegur anak kita, neneknya anak-anak membela cucunya. Gitu ya, Masya Allah. Nah, kalau misalnya demikian yang terjadi ya akhwat, jika seorang anak dia melakukan kesalahan dan ibunya ingin menghukumnya, maka subhanallah, ayah tidak berhak untuk membela anaknya. Ya, ayah tidak berhak untuk membela anaknya karena nanti anak akan bingung, ya. Di satu sisi dia ditegur, di satu sisi dia dibela. Masya Allah ya. Dan ketika ayah tersebut misalnya dia tidak menghendaki anaknya ditegur oleh istrinya, maka hendaklah dia berkata baik-baik, ya. Berkata baik-baik kepada istrinya, subhanallah. Dan ini jangan di depan anak-anak. Jadi perlu yang namanya suami istri itu solid, kompak dalam mendidik anak-anak. Ya. Adanya kesepakatan dalam rumah itu sangat-sangat diperlukan. Ya, jadi kalau misalnya anak kita, misalnya ada kesepakatan di rumah, contoh misalnya anak kita larang
kalau sebelum maghrib keluar rumah, misal contohnya, di dalam rumah nak gitu, misal contoh. Nah berarti suami diberitahu dulu, ya kita sepakat ya di rumah, kalau anak-anak mau keluar itu kalau ada keperluan, kalau sudah tidak ada keperluan sebelum maghrib masuk rumah semua. Tiba-tiba anaknya sampai maghrib belum pulang misalnya, berarti kan itu telah melanggar kesepakatan ya. Nah, harusnya kedua orang tua itu menegur anaknya, menasehatinya. Jangan sampai hanya ibunya saja yang menegur tapi ayahnya membela, atau sebaliknya, ayahnya yang menegur, ibunya yang membela. Ya, dari hal seperti ini, ya akhwat, subhanallah, ini akan menjadikan anak-anak kita bingung. Ya, bingung karena di satu sisi dia dibela, di satu sisi dia dihukum, di satu sisi dia ditegur. Ya, subhanallah. Dan bisa seorang ayah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kalau engkau semestinya saat ini mendapatkan hukuman, ya tapi kita maafkan karena engkau misalnya baru mencoba-coba, tapi jangan diulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, maka akan ada hukuman yang engkau rasakan. Itu juga boleh. Ya, yang jelas, yang namanya kedua orang tua, ayah dan ibu itu harus kompak dalam menerapkan sebuah hukuman di rumah masing-masing. Jangan sampai ya anak menjadi bingung. Ada yang menghukum, ada yang membela. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan, innaka idza darabtal ya subhanallah wa nahartiha amama atfaluha yan'akis dzalika bi suratin wadihatin 'ala al-atfal wa 'ala halatihim an-nafsiyah wa minhum man yughdibuka wa yukrihaka wa yuzin 'ala ummihi huznan shadidan wa minhum man yahmilu dzalika fi nafsihi wa idza akhta'a wa 'atabahu ummuhu yaqulu laha sa'aqulu li abi yadrubuka wa yaf'al bika wa yaf'al wa man thamma yata'atharu al-bait wa yatasadda'u al-bait. Kata Syekh, kalau suami istri tidak kompak dalam mendidik anak-anak, berarti yang memantaskan terlebih dahulu siapa? Suami istrinya dulu harus kompak, harus sama, solid, kompak. Ya. Kalau seandainya misal contoh kata Syekh, bila seorang suami memukul istrinya dan menghardiknya di depan anak-anaknya, maka sesungguhnya suami ini sedang memperburuk keadaan di rumahnya. Ya, kenapa? Karena pasti ada di antara anaknya yang dia merasa sedih melihat ibunya dipukul. Ya, bahkan anak ini akan membenci ayahnya. Subhanallah teman-teman, saya pernah mendapati, ini kisah nyata ya, mendapati seorang anak yang usianya bukan anak-anak lagi. Dia sudah SMA ya, dia sudah SMA. Saya masih ingat betul dia datang ke rumah saya waktu itu dan dia memblokir ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Saya tanya kepada dia, kenapa kamu memblokir ayah kandungmu? Ya, subhanallah teman-teman, dia bercerita kepada saya. Saya cerita ini karena saya langsung berjumpa dengan anak ini. Ya, dia berkata kepada saya, Ustazah, saya masih ingat betul. Dulu di waktu saya kecil, ayah tuh memukuli ibu saya dengan selang, katanya. Subhanallah, subhanallah. Bukan hanya memukuli ibu saya dengan selang, tapi ayah pun, kata dia ya, menggeret ibu saya itu sampai saya meraung-raung nangis gitu ya, minta tolong, Masya Allah. Dan akhirnya timbullah saya benci kepada ayah, katanya. Masya Allah, itu terjadi ya akhwat, sampai diblokir itu ayahnya. Kemudian saya kembali untuk menasehatinya, tetap apa yang dilakukan oleh ayahmu, tetap itu adalah ayahmu, maafkan dia ya. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk untuk ayahmu. Maafkan ayah. Semua diri kita ya akhwat ya. Kita semuanya. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan semisal ya di majelis offline di Yogyakarta itu. Kemarin saya berjumpa dengan jamaah, ada yang bertanya bagaimana cara berbakti kepada ibunya ya, yang mana ibunya tuh memperlakukan dia dengan cara tidak baik ya gitu ya. Sama kan kasusnya, kalau ini seorang ayah yang memperlakukan ibunya tidak baik, kalau yang satu lagi dia tidak diperlakukan dengan baik oleh ibunya ya. Maka saya katakan kepada jamaah, siapa yang selama ini memberikan makan kepada kita? Allah. Siapa yang selama ini memberikan udara kepada kita untuk kita bisa hirup? Allah. Siapa yang selama ini memberikan kepada kita nikmat, mengijabah doa-doa kita? Allah. Siapa yang memerintahkan kita untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua? Allah. Maka cobalah berbirrul walidain karena Allah, ya, bukan karena yang selainnya. Dan ini ya akhwat bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang merasakan adanya inner child, ya. Jadi adanya
rasa gitu, rasa mungkin ibu bapaknya pernah menyakitinya atau dia pernah melihat ayahnya memperlakukan ibunya dengan tidak baik gitu sehingga ada luka di dalam hatinya. Itu kita ingat bahwa yang memerintahkan kita birrul walidain adalah Allah. Maka kita berbirrul walidain, kita berbuat baik kepada kedua orang tua dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai kata Syekh, ya, kalau seorang ayah, seorang suami dia memukul istrinya di depan anak-anak, akibatnya subhanallah ketika ibunya ini menegur ya anak-anaknya, maka anak ini bisa mengancam. Ya, bisa mengancam kepada ibunya, nanti saya laporkan ke ayah biar ibu dipukul lagi gitu ya. Kan kasihan, akan kacau rumah tangganya. Ya, subhanallah ya akhwat. Kata Syekh, musadda itu pusing gitu ya. Rumah tangganya tuh jadi berantakan karena tidak ada di situ seorang yang lebih muda menghormati yang lebih tua, seorang yang lebih tua menyayangi yang lebih muda tuh nggak ada di sini. Ya, jadi sekali lagi ya akhwat, kita harus memantaskan diri, kompak di dalam mendidik anak-anak kita. Baik, dan itu yang pertama Syekh menasihati kepada seorang ayah. Jadi seorang ayah itu wajib hukumnya pertama tadi menjaga aib istrinya. Ya, tidak membeberkannya di depan anak-anaknya. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, sebaiknya dinasehati empat mata. Ya, yang kedua, kalaulah misalnya dia ingin menegur anaknya, maka tegurlah anak tersebut. Jangan membela anaknya ketika anak tersebut dia melakukan sebuah kesalahan, atau memaafkan dan mengatakan kepada anaknya untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, ketika ya seorang ayah di depan anak-anak, ya, seorang suami di depan istrinya, maka jangan sekali-kali suami tersebut memukul istrinya di hadapan anak-anak. Jangan sekali-kali berkata-kata kasar, menghardik istrinya di depan anak-anak. Ini karena akan membuat anak-anak akhirnya membenci ayahnya sendiri. Wal iyadu billah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa anti ayyatuhal dan engkau wahai para ibu. Next Kak, halaman 136. Wa anti ayyatuhal dan untukmu wahai para ibu. Ya, bagi kita seorang ibu, apa yang kita persiapkan, memantaskan diri seperti apa menjadi ibu yang baik? Kata Syekh, janganlah kita ya subhanallah merasa sombong dengan suami kita. Subhanallah. Janganlah kita wala tukhalif itu janganlah kita meremehkan suami kita. Janganlah kita mendurhakai suami kita. Ya subhanallah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, para istri ya dimanapun Anda berada, hendaklah kita memuliakan suami kita. Hendaklah kita tidak menyombongkan diri ya di depan suami kita. Hendaklah kita jangan mendurhakai suami kita. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada suami kita, untuk taat kepada suami kita adalah Allah. Sekali lagi, bahwa yang memerintahkan kita untuk mentaati suami kita, selagi suami kita tidak memerintahkan kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib mentaatinya, dan yang memerintahkan adalah Allah. Ya, baik. Nah, kata Syekh, ya, kalau seorang ibu dia sombong kepada suaminya, kalau seorang ibu dia meremehkan suaminya, kalau seorang ibu dia berdurhaka kepada suaminya, maka secara tidak langsung ibu ini mengajarkan anak perempuannya untuk berbuat demikian terhadap suaminya kelak. Dan ini menjadi dosa jariyah. Fatastasil hina idin hayatik ma'a zaujik wa hayatu banatik fima ba'da ma'al azwaj. Lihat teman-teman, sekali lagi ya, anak-anak itu akan melihat, akan mendengar dari kedua orang tuanya kalau seorang ibu dia tidak memuliakan suaminya, seorang istri tidak memuliakan suaminya, seorang ibu tidak memuliakan ayah bagi anak-anaknya, maka anak-anak perempuannya akan melihat tindak tanduk ibunya memperlakukan ayahnya. Jadi, kalau kita tidak memuliakan suami kita, kita meremehkan suami kita, kita berbuat sombong kepada suami kita, itu secara tidak sadar kita mengajarkan anak-anak perempuan kita untuk meremehkan suaminya nanti kelak. Kita ajarkan secara tidak langsung anak-anak perempuan kita berbuat sombong kepada suami nanti ya, suaminya kelak. Dan ini menjadi dosa jariyah. Subhanallah, hati-hati ya akhwat ya. Qad yatahammal zawjuka wa yasbir ala adza'i, walakin azwajul banat qad la yatahammaluna. Ya,
Bisa jadi suami kita itu bersabar atas perbuatan kita karena paham, sudah menikah puluhan tahun jadi paham. Oh, istriku tuh memang sifatnya seperti ini, saya paham. Tapi suaminya, anak-anak kita belum tentu dia bisa memahami istrinya. Ya, kata Syekh, qad tata'ali ibnataka ala zawjiha fata'u bid-darbi wa ta'u hayatiha ma'hu bit-talaqi wal fashal. Lihat teman-teman. Kata Syekh bagus banget ya. Kalau seorang istri durhaka kepada suaminya, seorang istri berkata keras kepada suaminya, seorang istri tidak memuliakan suaminya, maka kemudian suaminya bisa bersabar atas tingkah laku istrinya, tapi belum tentu ya suami anaknya bisa berlaku sabar seperti suaminya. Bisa jadi suami dari anak-anak kita itu akhirnya memukul anak-anak perempuan kita karena melihat istrinya tidak hormat kepadanya. Bahkan sampai terjadi yang namanya perceraian dalam rumah tangga anak-anak kita misalnya, wal'iyadzubillah ya. Wa tarji ibnataka ilaika min baiti zawjiha jazaa'un bima kasabat wa hasadan lima jannaiti minan nusuzi wa ta'al wal kibar 'ala zawj. Dan akhirnya anakmu kembali kepadamu pulang karena sudah dicerai oleh suaminya ke pangkuanmu, dan ini adalah balasan dari apa yang telah engkau lakukan selama ini kepada suamimu. Subhanallah. Walaysa fin nusuzi 'ala az-zawj irda'un lillahi wa la ta'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Lihat, katanya Syekh bahwa seorang istri ketika mendurhakai suaminya, maka ini bukanlah perbuatan yang Allah ridhoi. Bukan. Ya. Kenapa? Karena ya subhanallah disebutkan dalam surah An-Nisa, apa disebutkan? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami ini pemimpin bagi para istri. Ya, jadi siapa di sini yang memimpin? Suami. Suami itu harus punya sifat qawwam, dan istri harus punya sifat menjadi orang yang dipimpin, gitu. Jadi ini harus ditegaskan kembali apa tugasnya seorang ayah dalam rumah, seorang suami dalam rumah, apa tugasnya seorang istri dalam rumah, apa tugasnya seorang ibu di dalam rumah. Kemudian Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah, gitu ya. Dan Allah telah mengutamakan para laki-laki ini karena mereka sudah menginfakkan harta mereka di jalan Allah, yaitu memberikan nafkah kepada anak istrinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah seandainya, kata Rasulullah SAW, aku bisa memerintahkan seseorang untuk bersujud di hadapan orang lain, maka tentu aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud di depan suaminya. Saking besarnya hak suami kita terhadap diri kita, ya akhwat. Subhanallah, sebaik-baik wanita adalah istri salihah. Sebaik-baik wanita adalah wanita salihah. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai sebegitu besarnya hak suami kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah seseorang itu bisa sujud, ya, boleh sujud selain kepada Allah, maka aku perintahkan seorang istri bersujud di depan suaminya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Dan Syekh mengatakan, lima 'azzamallahu min haqqihi 'alaiha. Saking besarnya hak suami yang Allah tetapkan atas istrinya. Wa 'alaika ayyatuhal an tu'allimi ibnatiki ma tahtaju ilaihi min amri diniha. Fa 'alaiki an ta'limiha al-imani was salat wa qira'atil Qur'an. Wa sayati dzalika insyaallah. Kata Syekh, wahai para ibu, ayyatuhal ya, ini untuk kita semuanya, para ibu, ajarilah anak-anak perempuanmu masalah iman, masalah agama, masalah salat, ya, masalah apa-apa yang mereka perlukan untuk kehidupannya. Ajarkan anak-anaknya dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. Juga di sini wa alayki aidan an tu'allimiha ma tahtaju ilaiha kafatatin min nahiyatil haidi wal jima'i wa ghairi dhalik bima yakhussun nisa. Dan bagi seorang ibu, hendaklah mengajarkan kepada anak-anak perempuannya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh anak perempuan tersebut. Misalnya mengajarkan tentang ilmu atau hukum tentang bagaimana kalau anak perempuannya mendapatkan haid. Apa yang mesti ditinggalkan ketika ia mendapatkan haid, ya. Dan ini
adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai haid ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Masya Allah. Apa kata Allah? Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Maka dari itu, wahai para laki-laki, hendaklah engkau menjauhi para wanita di waktu haid. Janganlah engkau mencampuri istri-istrimu. Dan boleh engkau campuri istrimu setelah mereka suci dari haid. Iya, Masya Allah. Jadi ini penting untuk kita ketahui surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian di sini Syekh mengatakan fa akhbiriha annahu la yajuzu lirajul an yuzami' zawjatuhu wa hiya haid. Fa hadha haram wa ithm. Walakin lahu an yuqabbiluha wa an yubashiruha fima duna al-farji idza ammana ala nafsihi al-wuqu' fil muharram. Ya, dan diberitahukan juga kepada anak kita bahwa yang namanya orang haid itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya. Kalaulah suaminya itu boleh berdekatan satu selimut dengan istrinya, tapi tidak boleh yang namanya berhubungan suami istri. Ya, boleh hanya melakukan pendahuluan. Ya. Wa kadzalika akhbiriha annahu la yajuzu li zawjiha an ya'tiha fi duburiha wa anna hadha haram. Dan tidak boleh juga seorang laki-laki mendatangi istrinya dari duburnya, dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next 138. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atan fi duburiha faqad bari'a mimma anzala ala Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Mal'un, terlaknat. Ya akhwat, kalau ada kata-kata mal'un, kata-kata laknat, ini artinya menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Ya. Siapa yang terlaknat? Orang-orang yang dilaknat adalah orang-orang yang dia mendatangi istrinya dan melakukan hubungan istri dengan dengan duburnya, ya. Maka kata Rasulullah SAW, saya berlepas diri, ya, dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in talaba minha zawjuha dzalika fala tuti'. Dan kalau suaminya meminta itu, maka janganlah engkau nanti berikan. Dan ini perlu juga diketahui oleh anak-anak yang mungkin usianya sudah waktunya untuk menikah misalnya, ya. Ini juga boleh kita beritahu ini, ya. Masya Allah. Dan ini insya Allah menjadi pelajaran bagi anak-anak gadis kita. Masya Allah. Baik. Jadi akhwat, tadi apa yang diajarkan? Banyak sekali ya yang diajarkan. Tentang masalah sholat, ya, diajarkan tentang masalah haid, tentang masalah baca Al-Quran, tentang masalah iman, ya, tentang masalah berhubungan dengan suaminya misalnya nanti, ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini kata Syekh wa kadzalika 'allimiha a'malul manzil. Ini penting banget nih. Dan kita sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anak perempuan, termasuk saya punya anak-anak perempuan, alhamdulillah walillahil hamd. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Yang mesti kita ajarkan apa? Yang mesti kita ajarkan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, contoh misalnya, saya memisalkan di sini, masya Allah, barakallahu fikuma, wahai anak-anakku, yang mereka berdua ada di depan saya, ini anak-anak gadis semua. Misalnya pagi-pagi anak-anak sudah saya terjunkan untuk membuat minuman herbal di dapur. Ya. Mereka tanya apa yang dibutuhkan Umi. Saya bilang 2 kunyit gitu ya, 2 jahe, kencur misalnya. Biarkan mereka paham. Nanti kan mereka kalau nggak tahu mereka tanya, ini kencur bukan, ini jahe bukan gitu ya. Ya itu termasuk saya membiarkan anak-anak itu untuk terjun ke dapur ibu-ibu, ya. Dan terkadang juga mereka masya Allah ya meminta kepada saya, udah biarin saya yang menyiapkan bekal gitu ya, monggo. Walaupun kadang tidak sesuai dengan harapan, ya. Tapi ya
yang namanya anak-anak kan masih belajar, yang masih belajar. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Akhirnya di kemudian hari menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Kalau mereka nggak pernah mencoba, mereka nggak tahu kesalahannya di mana. Jadi yuk, bismillah yuk. Kita mulai bareng-bareng ya, ibu-ibu yang punya anak gadis nih. Ya, ajarkan anak-anak kita pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, Masya Allah. Dan saya tuh lihat orang-orang Arab itu Masya Allah loh. Orang-orang Arab itu bener-bener anak-anak gadisnya itu sudah usia-usia 14 tahun gitu ya teman-teman. Itu sudah siap lah kalau untuk menikah. Kenapa? Karena mereka sudah paham. Bisa ngepel, bisa nyuci, bisa nyetrika, bisa masak, ya. Masya Allah. Bisa kalau ada tamu datang bisa bagaimana caranya menghormati tamu, memuliakan tamu itu udah bisa. Anak-anak perempuan di sana itu. Ya saya juga punya kawan di sini orang Yaman pun anaknya begitu, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kayak orang dewasa. Lah anak-anak kita usia 14 tahun berarti SMP ya. Ya, belum tahu membedakan mana kencur, mana kunyit, mana jahe gitu ya, Masya Allah. Mana beras ketan, mana beras gitu ya, Masya Allah. Itu tanggung jawab kita ya mengajarkan hal demikian kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian di sini mengatakan wa ma yahtaju ilaihi min nadhafah. Ya, dan juga lihat nih, yang perlu kita ajarkan juga tentang kebersihan ya. Ya, anak-anak kita ajarkan bagaimana menyapu, bagaimana membersihkan rumah, beres ya. Dan juga khidmatul adhiyaf. Kita juga ajarkan anak-anak kita untuk memuliakan tamu. Subhanallah, ini penting banget, Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada tamu, ya enggak apa-apa, kita minta ke anak kita, "Nak, tolong ya, Nak, buatkan minuman untuk tamu." Ya. Atau kita yang buatkan, "Ayo bareng Ummah yuk ke ruang tamu yuk, nemuin tamu, salim sama tamu." Ya, kemudian ajarkan anak-anak misalnya ada kue silahkan, mempersilahkan tamunya. Dan itu saya dapat juga dari guru kami ya. Waktu kami berjumpa di Indonesia, kami tuh kaget waktu kami ke villanya mereka ya. Anaknya masih kecil, tapi Masya Allah sudah luwes gitu ya. Untuk menyodorkan kue-kue itu kepada kami sebagai tamunya. Silakan gitu. Saya kira itu yang mereka lihat dari ibunya. Ya, jadi subhanallah, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan dicontoh baik-baik oleh anak-anak kita. Baik. Kemudian di sini wasairi a'malul manzil wahtiyajati fahadi da'bun nisa wa sya'nin nisa wa mustajabun lahunna dzalika fi hududit taqah. Masya Allah ya. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pekan berikutnya ya teman-teman. Insyaallah cukup ya sampai di sini. Monggo silakan diamalkan. Ingat tadi bahwa suami istri harus kompak di depan anak-anak agar anak-anak tidak bingung, dan pantaskan diri kita untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.